Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Runtuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Neso. Just try keep up with me. Selama ini aku tidak pernah menuntutnya lebih. Aku tidak pernah membebaninya dengan permintaanku. Aku tidak pernah menuntut Mas Arif untuk memberiku uang belanja lebih. Aku tidak pernah merengek untuk dibelikan daster baru. Padahal saat ini daster yang kukenakan sudah tak layak pakai. Aku terima jika aku hanya mendapat sisa 50.000 untuk memenuhi kebutuhan pribadiku. Tapi kenapa Mas Arif malah tega mengkhianatiku ya? Assalamualaikum, seru seseorang dari teras rumahku. Aku yang sedang menangis pun segera menghapus air mataku. Waalaikumsalam. Ternyata di depan sudah ada Joko dan juga Ridwan, pemuda kompleks kami yang aktif dalam kegiatan masjid. Joko, Ridwan, silakan masuk. Nggak usah Mbak Yana, kami kesini cuma mau ngasih tahu saja. Besok pagi jangan lupa datang ke pengajian akbar ya Mbak. Jam 8 pagi. Oh, acara Isra Mi'raj itu ya? Iya Mbak, insya Allah saya datang Jok. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak Yana. Mau ngasih tahu yang lainnya juga. Bentar tunggu Jok. Ada apa Mbak Yana? Memangnya semalam kamu sama Mas Arif nongkrong di mana? Nongkrong? Siapa yang nongkrong Mbak? Saya semalam di masjid, kumpul sesama panitia untuk acara pengajian besok. Oke. Sudah kuduga, Mas Arif memang membohongiku. Oh begitu ya Jok. Mbak kira semalam kamu nongkrong sama Mas Arif. Enggak Mbak. Ya sudah kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak Yana. Iya Jok. Begitu Joko berlalu, aku pun langsung kembali ke kamar. Untung saja Sanum dan Gilang sedang anteng bermain berdua. Tangisku kembali pecah begitu aku sampai di kamar. Aku segera membenamkan wajahku ke bantal dan menangis sejadi-jadinya di sana. Pengakuan dari Joko semakin membuatku percaya bahwa Mas Arif memang benar-benar selingkuh di belakangku. Ya Allah, kenapa rasanya sesakit ini? Mas Arif, apa salahku? Siang ini belanjaan dari gerobak sayur Mang Jujung tak jadi ku masak. Seplastik belanjaan tersebut ku biarkan tergeletak begitu saja di dapur. Karena aku belum bisa mengondisikan hatiku yang sedang hancur. Siang ini aku memutuskan untuk kembali memesan makanan lewat online. Dan untuk Mas Arif, sepulang kerja nanti, rencananya akan kubelikan nasi padang saja. Untung saja aku masih punya sisa simpanan uang ganti rugi dari Mbak Mia, yang saat ini hanya tersisa 100.000. Akhirnya setelah lama menunggu, samar-samar suara knalpot sepeda motor Mas Arif yang cicilannya sebesar 1.200.000 per bulan tersebut pun terdengar memasuki halaman rumah kami. Gilang pun langsung berlari mengambil Mas Arif, sementara aku, karena saking tak tahannya, dengan hati yang marah dan kecewa, aku segera menyambut kepulangan Mas Arif dengan alat kontrasepsi yang kutemukan di saku celana tersebut. Ini apa Mas? Tanyaku dengan mata memerah. sambil menunjukkan benda kecil tersebut.
Kali ini sambutanku tidak berupa senyuman manis dan ciuman punggung tangan, melainkan dengan kemarahan yang sudah tak tertahan lagi. Dapat dari mana kamu, Yana? Jawab dulu, ini apa? Ini apa, Mas? Perempuan mana yang sudah kamu tiduri, Mas? Bukan urusanmu. Jawab, Mas. Perempuan mana yang sudah kamu tiduri? Itu semua bukan urusanmu, Yana. Tega kamu, Mas. Ujarku dengan tangis sesenggukan. Gilang yang melihatku menangis seperti ini langsung berlari memelukku. Kali ini aku tidak peduli jika aku dan Mas Arif bertengkar hebat di depan anak-anak kami. Karena kali ini Mas Arif sudah benar-benar keterlaluan. Padahal biasanya kami berdua sangat wanti-wanti sekali agar tidak bertengkar di depan anak-anak. Karena secara tidak langsung pertengkaran kami akan membuat mereka bersedih. Dan tentunya hal itu akan membekas di hati mereka. Apa kurangnya aku, Mas? Selama ini aku sudah berusaha menjadi istri yang baik buat kamu. Aku tidak pernah menuntut kamu lebih, tapi seperti inikah balasannya? Kamu minta aku jujur, apa kurangnya kamu di mataku? Kamu mau tahu? Apa, Mas? Apa kurangnya aku? Kamu sudah tidak cantik lagi di mataku, Yana. Kamu sudah tidak menarik lagi. Sekalipun kamu berdandan dan menggodaku dengan baju seksimu itu, aku sudah tidak tertarik lagi. Tangisku semakin pecah setelah mendengar kejujuran dari Mas Arif. Ternyata karena alasan inilah Mas Arif tak pernah mau menyentuhku, dan dia lebih memilih menyentuh perempuan lain daripada istri sahnya sendiri. Hancur sekali hatiku, benar-benar hancur dan sakit sekali rasanya. Sanum yang baru merangkak pun sampai menghampiriku. Segera aku peluk mereka berdua sampai mereka pun ikut menangis bersama aku. Pilu sekali rasanya. Kalau begitu pulangkan aku ke rumah ibuku saja, Mas. Pahit. Ini pahit sekali kenyataan. Hanya karena aku tak secantik dulu, cinta dan sayang Mas Arif pudar begitu saja. Lebih baik aku pulang daripada bertahan di sini hanya untuk disakiti. Yang benar saja kamu kalau ngomong, Yana. Aku mana punya uang untuk ongkos kamu pulang. Besok sajalah, tunggu aku gajian. Pulangkan aku, Mas. Paksaku kepada Mas Arif. Kali ini aku akan tetap menuntutnya agar ia memulangkan aku segera. Tak peduli saat ini dia memiliki uang atau tidak. Yang aku tahu hanyalah aku yang segera pulang. Aku mau pulang ke rumah ibuku hari ini juga. Aku tidak punya uang untuk ongkos, Yana. Jika untuk ibumu saja kamu selalu usahakan, selalu kamu upayakan, untuk aku kapan, Mas? Aku gak mau tahu. Carikan aku ongkos sekarang juga. Aku mau pulang dan kita cerai. Kata cerai keluar begitu saja dari mulutku tanpa terlebih dahulu memikirkan bagaimana nasib kedua anak-anakku yang masih kecil. Tapi lagi pula jika dipaksakan untuk bertahan pun tidak ada gunanya. Mas Arif juga sudah tidak cinta. Bahkan dia sudah tidak mau memberiku nafkah batin. Semalam saja mungkin jika aku tidak memaksanya, aku yakin Mas Arif tidak akan menyentuhku sampai sekarang ini. Terserah. Pulang saja sendiri. Bagaimana aku mau betah denganmu? Kalau kamu bisanya cuma nuntutan seperti ini. Sambungnya lalu dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan aku dan kedua anaknya yang masih menangis terseduh-seduh di kamar. Entah kemana Mas Arif pergi, namun samar-samar aku mendengar suara knalpot sepeda motornya melaju meninggalkan halaman rumah kami. Inilah salah satu dari beberapa alasan kenapa aku yakin sekali jika berpisah dengan Mas Arif adalah jalan terbaik untukku. Ya, sejak kami menikah sampai dengan sekarang, Mas Arif masih selalu menomorsatukan ibunya dibandingkan dengan kami anak istrinya. Padahal dulu sewaktu kami masih pacaran, Mas Arif selalu memprioritaskan aku dari hal apapun. Karena saking sakitnya hatiku dengan Mas Arif, tanpa berpikir panjang aku pun langsung mengemasi seluruh pakaianku, seluruh pakaian Gilang dan juga Sanum. Kutumpuk semua baju-baju kami ke dalam koper tanpa aku susun rapi terlebih dahulu. Lalu sisanya ku simpan semua dalam tas besar. Tak lupa,
Aku juga mengambil surat-surat penting milikku, yaitu ijazah, akta kelahiran Sanum dan Gilang, serta surat penting lainnya, termasuk buku nikah kami. Iya, aku sengaja membawa keduanya, karena jika Mas Arif tak mau mengurusi perceraian ini, biarkan aku sendiri saja yang menggugat cerai. Aku segera berganti baju dan mengganti baju kedua anak-anakku. Dan setelah kami semua sudah siap, tanpa berpamitan dengan Mas Arif, aku langsung memesan taksi online untuk mengantarkan kami menuju terminal. Untung saja aku masih punya simpanan uang dan perhiasan dari ibu, sehingga di saat ini aku bisa memakainya untuk ongkos pulang, tanpa menunggu Mas Arif gajian. Setelah itu aku segera menuju halaman untuk menanti pesan taksi online yang sudah aku pesan. Di saat aku sedang menanti taksi online yang aku pesan, tiba-tiba saja Mbak Muti lewat di depan kami menggunakan sepeda motor kesayangannya. "Mbak Yana mau kemana?" "Saya mau pulang kampung, Mbak." "Kok Mas Arif nggak ikut?" tanya Mbak Muti yang masih terus memberanikan diri posisi kalungnya. Tapi kali ini gantian posisi liontinnya yang diotak-otak. Diotak-atik kali. Seperti ada unsur pamer saja. Karena memang kalung yang dikenakan Mbak Muti adalah kalung baru. "Enggak, Mbak. Mas Arif harus kerja. Lagi pula saya pulang karena ada urusan mendadak, Mbak." "Oh, begitu ya. Ya sudah kalau begitu Mbak Yana, saya mau ke depan dulu. Mari, Mbak." Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya taksi online pesananku pun tiba. Kami pun segera masuk ke dalam mobil tersebut, dan Pak sopir langsung membantu menaikkan koper serta tas besar tentenganku. Dan perlahan tapi pasti mobil yang kami tumpangi mulai melaju meninggalkan rumah kecil kami. Air mataku kembali menetes begitu rumah tersebut mulai menghilang dari pandanganku. Ada rasa sedih dan sesak di dada karena aku harus meninggalkan rumah tersebut. Rumah dengan sejuta kenangan di dalamnya. Rumah yang dipenuhi suara tangis dan tawa oleh anak-anak kami setiap harinya. Tempat di mana aku bisa bebas melakukan apapun yang aku mau, tanpa rasa segan dengan mertua maupun orang tua. Iya, rumah sederhana kami yang lunas kami cicil bersama. Selamat tinggal istana kecilku. Pamitku dalam hati kepada tempat ternyamanku tersebut. 15 menit berlalu, mobil yang kami tumpangi akhirnya sampai juga di terminal. Sambil menggendong Sanum, menyeret koper, menenteng tas besar, dan menggandeng Gilang, aku pun langsung menuju loket untuk membeli tiket bus. Untung saja kali ini mereka berdua tidak rewel dan anteng-anteng saja. Mungkin karena mereka paham jika hatiku sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya 2 tiket bus jurusan kampung halamanku sudah berada di tanganku. Iya, hanya 2, karena Sanum belum masuk hitungan. Dia belum mendapat jatah kursi sendiri, karena dia masih dipangku olehku. Setelah semuanya sudah terbeli, kami pun segera bergegas masuk ke dalam bus tersebut. "Ayo sini sayang." "Kita mau kemana, Mah?" "Kita mau pulang ke rumah nenek sayang." "Gilang seneng gak kita mau ke rumah nenek?" "Seneng." Hanya menunggu beberapa menit saja, bus yang kami tumpangi akhirnya mulai melaju meninggalkan terminal. Air mataku tak henti-hentinya menetes mengiringi perjalanan pulangku kali ini. Terima kasih kota ini, karena di sini aku memiliki banyak kenangan, dari yang paling membahagiakan sampai yang menyakitkan. Dan maafkan aku jika setelah ini aku tak akan kembali lagi menyapa tempat ini lagi. Selamat tinggal. Assalamualaikum, ucapku begitu aku turun dari sepeda motor tukang ojek pengkolan yang mengantarkan aku sampai ke halaman rumahku. "Waalaikumsalam, Mbak Yana," teriak Intan sambil berlari dalam warung jualan ibuku. Warung kecil-kecilan yang menjual barang sembako serta sayur dan bahan masak lainnya. Bukannya segera memelukku dan mencium punggung tanganku sebagai pelepas rindu karena kami sudah lama tak bertemu.
Intan justru malah langsung mengambil alih Sanum dan Gilang dari gendonganku, lalu menciuminya dengan gemasnya. Mbak Yana, kok malah kamu cuekin sih, Tan? Memangnya kamu gak kangen sama Mbak? Kangen dong. Ibu mana, Tan? Ibu sedang ke pengepul cabai, Mbak. Memangnya masih ada panen lagi? Masih, Mbak. Kata ibu masih 2 kali panen lagi. Oh, alhamdulillah deh kalau begitu. Alhamdulillah sekali. Kebun peninggalan almarhum Bapak selalu panen banyak sampai sekarang. Karena jujur saja dari sanalah kami semua bisa sekolah sampai lulus. Sembari menunggu ibu pulang, aku segera masuk ke kamar untuk membersihkan diri. Jika kedua anakku sudah di tangan Intan, rasanya aku sudah memiliki seorang babysitter baru yang membuat aku bisa sedikit berleha-leha tanpa memikirkan Sanum dan Gilang. Iya, karena sudah pasti Intanlah yang langsung mengambil alih semua tugasku. Mulai dari memandikan mereka, menyuapi sampai mengajak bermain. Bukan karena aku yang meminta, tapi semua itu Intan sendirilah yang ingin mengerjakan itu semua. Jadi sekarang aku bisa mandi dengan santai tanpa memikirkan tangisan dari Sanum. Rumah kami di kampung memang rumah sederhana. Bangunannya masih kuno, masih menggunakan kayu jati asli. Rumah kami cukup besar dan luas. Kami 3 perempuan bersaudara masing-masing sudah memiliki kamar sendiri. Pun dengan aku, meskipun aku sudah tak tinggal di sini lagi, namun aku masih memiliki kamar sendiri. Selesai mandi dan berganti baju, ibu akhirnya pun pulang juga. Pulang kok gak ngasih tahu ibu, Yan? Untung saja ibu sudah masak enak. Aku memang sengaja tidak memberitahu kepada ibu terlebih dahulu, karena memang kepulanganku kali ini mendadak. Dan ditambah lagi sampai sekarang aku belum berani menyalakan ponselku, karena takut jika Mas Arif menghubungiku. Ibu masak apa hari ini? Masak rica ayam pedas, Nduk. Ayo makan dulu. Gilang sama Sanum makan apa? Cucu ibu biar makan sama ayam kecap saja. Ibu juga masak ati kecap kok. Nanti biar Intan yang suapin. Iya, Bu. Aku dan ibu pun segera menuju ruang makan. Ya, meskipun rumah kami bukan rumah modern seperti rumah-rumah di komplek perumahan klaster, tapi rumah kami masih memiliki ruang makan. Bukan seperti rumahku dan Mas Arif, tak memiliki ruang makan karena memang sempit, yang memaksa kami untuk duduk lesehan di depan TV sebagai tempat makan kami bersama sehari-harinya. Ibu pun segera menyiapkan makanan untukku, lengkap dengan dibuatkan es teh manis olehnya. Sementara Gilang dan Sanum masih dimandikan oleh Intan. Kata Intan, ibu masih panen ya? Alhamdulillah, Nduk. Ya kira-kira bisa 2 atau 3 kali panen lagi. Alhamdulillah. Bisa untuk tambah-tambah jenguk adekmu di pesantren. Kamu mau ikut nggak? Ibu rencananya mau charter mobil Pak Hamdi. Besok lusa berangkatnya. Mau, Bu? Yana ikut. Kamu sudah izin Arif? Memangnya beberapa hari kamu di sini, Dok? Sudah, Bu. Ya, palingan beberapa minggu ini. Jawabku berbohong padahal aku pulang ke sini tanpa pamit Mas Arif. Bahkan mungkin sekarang Mas Arif sedang kebingungan mencari kami. Untuk saat ini aku belum ingin jujur kepada ibu jika aku dan Mas Arif akan berpisah. Aku butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiranku. Karena jujur saja, perpisahan antara kami berdua bukanlah jalan terbaik. Karena jika perpisahan itu terjadi, kedua anakkulah yang akan menjadi korbannya. Mereka berdua masih terlalu kecil untuk memahami apa artinya perceraian. Ya sudah, kalau begitu, ayo habisin dulu makananmu. Iya, Bu. Ibu tak ke depan dulu ya, Nduk. Mau lihat cucu-cucu ibu dulu? Iya, Bu. Ibu pun segera berlalu meninggalkanku yang masih menikmati makananku. Bahkan kali ini aku sampai nambah, karena begitu rindunya aku dengan masakan ibu. Malam ini Gilang dan Sanum tidur di kamar ibu. Sehabis maghrib mereka berdua sudah nyenyak dalam dekapan neneknya, sementara aku masih di warung untuk melayani pembeli. Mbak Yana kapan pulang? Tanya Mbak Mila, salah satu tetanggaku di sini. Tadi, Mbak. Oh alah, mampir-mampir ke rumah, Mbak.
Pohon mangga saya lagi berbuah banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Mila. Nanti saya pasti mampir kok. Tak tunggu beneran ya, Mbak. Iya, Mbak. Aku terus melayani pembeli di warung ibuku sampai jam 9 malam. Karena jam 9 warung harus sudah kami tutup. Tutup saja, Yan. Sudah mau jam 9. Iya ya. Aku pun segera menutup warung ibuku. Dan setelah itu bergegas masuk ke dalam rumah, menghampiri ibu yang sedang duduk di ruang TV. Intan mana, Bu? Intan masih belajar. Ya sudah, kalau begitu ya anak, ke kamar dulu ya, Bu. Duduk dulu sini sama Ibu Nduk. Kamu kenapa kok pulang-pulang gak ngabarin Ibu? Gak apa-apa, Bu. Yana cuma kangen saja sama Ibu. Cerita sama Ibu. Kamu ada masalah apa sama Arif? Sepertinya kali ini aku tidak bisa menutupi permasalahanku dengan Mas Arif. Mau tak mau aku harus menceritakannya pada Ibu. Mas Arif selingkuh, Bu. Yana mau pisah saja. Jawabku jujur dengan air mata yang langsung menetes begitu saja. Yana sudah gak tahan lagi sama Mas Arif, Bu. Mas Arif sudah gak sayang lagi sama Yana. Yana capek bertahan terus. Mas Arif sudah terang-terangan berani meniduri perempuan lain, Bu. Maafin Yana, Bu. Pikirkan baik-baik dulu, Nduk. Anak-anakmu masih kecil, masih butuh sosok bapaknya. Ibu tahu kamu sakit hati. Ibu tahu kamu kecewa. Ibu pun sama, Dok. Hati ibu juga sakit melihat anak perempuan ibu menangis seperti ini. Cukup lama aku menangis dan mencurahkan semua sesak di hatiku kepada ibuku, sampai rasa sesak tersebut sedikit berkurang. Istirahatlah sana, Dok. Iya, Bu. Aku pun segera masuk dalam kamarku. Dan setelah itu aku langsung menghidupkan ponselku kembali. Begitu ponselku menyala, sebuah panggilan masuk dari Mas Arif pun muncul di sana. Dengan ragu-ragu akhirnya aku memberanikan diri untuk menjawab telepon tersebut. Halo, Mas. Oke, kita beralih ke sudut pandang Arif. Halo, Yan. Kamu di mana? Tanyaku kepada Yana melalui sambungan telepon. Sejak kemarin Yana hilang begitu saja. Nomornya pun tidak bisa kuhubungi. Bahkan semua pakaian dia, pakaian Gilang dan juga Sanum pun tidak ada. Iya, Yana sudah membawa pergi kedua belahan jiwaku, anak-anak tersayangku. Aku yakin sekali jika kali ini Yana memang pulang ke rumah ibunya. Karena setelah pertengkaran itu, dia merengek memaksaku agar aku memulangkannya hari itu juga. Tapi apa daya, uang yang berada di dompetku tak akan cukup untuk mengongkosi Yana. Tapi entah dari mana Yana bisa mendapatkan ongkos pulang ke rumah ibunya ya. Kenapa, Mas? Aku ini masih suamimu, Yan. Kenapa kamu pergi tanpa izin dariku? Tanpa pamit dariku? Istri macam apa kamu seperti itu? Ya tentu saja aku marah karena Yana pergi tanpa pamit dan izin dariku. Sudah pasti ibunya Yana akan mempertanyakan ini padaku. Bikin masalah saja. Terus Mas pikir, Mas ini suami macam apa? Tega selingkuh di belakang istrinya. Kamu sudah berani melawanku, Yana. Sudahlah, Mas. Lebih baik kita cerai. Aku gak akan pernah ceraikan kamu, ucapku dengan tegas. Tentu saja aku tidak akan menceraikan Yana begitu saja. Karena jika kami bercerai, hak asuh kedua anak-anakku akan jatuh ke tangan Yana. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau berpisah dengan kedua anak-anakku. Terserah, Mas. Kalau Mas Arif nggak mau ceraikan aku, biarkan aku sendiri yang akan mengurusnya, ancam Yana. Dan setelah itu sambungan teleponku pun langsung diputus secara sepihak. Tak hanya itu saja, Yana pun langsung memblokir nomorku. Sial. Aku pun segera menyambar kunci sepeda motorku, lalu kemudian melajukannya menuju warung makan terdekat. Ya, dari kemarin aku hanya makan di warung, sampai lidahku terasa bosan karena rasa masakannya yang biasa saja.
Ingin hati makan di restoran yang enak, tapi apa daya karena isi kantongku yang tak memadai. Semenjak Yana tak ada di rumah, hari ini tak ada lagi yang menyambutku pulang kerja. Tak ada masakan yang tersedia di atas tikar depan TV, dan yang paling kurindukan adalah tak ada tawa dari kedua anakku. Dan keadaan rumah pun seperti kapal perang, berantakan di mana-mana karena tak ada yang membersihkannya. Nasi rames 1, Bu. Minumnya apa, Mas? Es teh manis saja. Ditunggu ya, Mas. Iya, Bu. Tak lama kemudian ibu pemilik warung makan sederhana tersebut mengantarkan pesananku. Di saat tengah menikmati nasi pesananku, tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ada sebuah panggilan masuk dari Sylvie. Aku pun segera menjawabnya. Halo, Mas. Iya sayang, ada apa? Aku kangen, Mas. Mas di mana? Tanya Sylvie padaku. Belum juga sampai seminggu tak bertemu denganku, Sylvie sudah kangen saja. Maklum saja karena Sylvie adalah seorang janda yang haus akan belayan dari laki-laki. Jadi wajar sajalah jika dia selalu merindukanku. Aku pun sebenarnya selalu rindu dengan Sylvie. Apalagi dia lebih pandai memuaskan daripada Yana. Tapi sayang, aku tak bisa setiap hari menemuinya, karena aku harus sembunyi-sembunyi dari Yana. Berhubung kali ini Yana sedang tidak ada, lebih baik ku ajak Sylvie untuk menginap di rumah daripada aku harus membayar sewa hotel. Mas di rumah sayang. Kamu kesini ya, mumpung istriku sedang pulang kampung. Beneran, Mas? Mas yakin? Iya, datanglah. Mas tunggu. Oke, Mas, aku OTW ke sana sekarang ya. Iya. Tapi kamu kesini naik ojek online saja. Mas khawatir kalau ada lihat sepeda motor kamu masuk ke halaman rumah Mas. Nanti kamu turun di perempatan saja. Lihat situasi. Kalau misalkan sepi, langsung saja ke rumah ya. Membawa Sylvie ke rumah memang gratis dan tak perlu mengeluarkan biaya. Tapi tak segampang itu juga, karena aku harus memastikan tak ada satu orang pun yang melihat Sylvie masuk ke rumahku. Karena jika sampai ada yang melihat dan sampai curiga, bisa-bisa kami akan digerebek oleh warga. Iya, Mas. Sambungan telepon dari Sylvie pun segera aku akhiri, dan aku segera menghabiskan sisa makanan di piringku. Dan setelah itu, aku segera bergegas pulang untuk menanti kedatangan Sylvie. Halo, Mas. Aku sudah nyampe di perempatan dekat rumahmu, tapi sekarang masih ramai orang. Tunggu dulu. Pastikan jangan sampai ada orang yang melihat kamu masuk ke rumahku. Sebenarnya aku takut jika harus nekat membawa Sylvie ke rumah. Tapi mau bagaimana lagi kan? Aku sedang tak punya uang. Dan di sisi lain, aku juga sudah tidak tahan. Iya, Mas. Mas tunggu di teras rumah ya. Iya, sayang. Tak sampai 5 menit kemudian Sylvie pun akhirnya datang. Dengan langkah terburu-buru dia langsung menghampiriku yang sedang duduk sambil merokok di teras rumah. Aku pun segera membawa masuk Sylvie sebelum ada orang yang melihat kedatangannya. Ayo cepat masuk. Begitu kami berdua masuk, aku langsung mengunci pintu kamarku dengan rapat. Maaf ya, kalau rumahnya berantakan. Gak apa-apa, Mas. Namanya juga sedang di rumah sendirian tanpa istri. Ya wajar saja kalau berantakan. Ayo, kita masuk. Untung saja aku sudah membersihkan kamarku terlebih dahulu, mengganti spray dan sarung bantalnya, merapikan baju kotor dan sedikit menyapunya, agar aku dan Sylvie bisa nyaman memakai kamarku dan Yana. Aku dan Sylvie pun segera masuk ke dalam. Begitu sampai di kamar, pandangan Sylvie pun tertuju pada foto-foto Yana yang terpasang rapi di kamar kami. Satu persatu Sylvie memandangi foto tersebut. Yana ternyata cantik ya, Mas. Puji Sylvie sambil terus memandang foto Yana. Sylvie memang belum pernah bertemu secara langsung dengan Yana. Dia hanya pernah sesekali melihat foto Yana yang tersimpan di galeri ponselku. Ya dulu pas masih gadis memang cantik, tapi sekarang bikin malu. Mas aja malu bawa dia ke kondangan. Memangnya kenapa, Mas? Yana itu sekarang jelek. Perutnya bergelambir, badannya bau. Kalau tidak bau keringat ya bau bawang. Rambutnya awut-awutan setiap hari, dan kulit wajahnya bau pengan.
Mas aja ilfil dengannya. Beda dengan kamu. Meskipun sudah punya anak satu, tapi body masih oke. Masih cantik lagi. Mas Arif bisa saja. Akhirnya tanpa menunggu lama-lama, aku dan Sylvie pun saling melepas rindu, saling memadu kasih di kamar istriku sendiri. Namun di saat kami berdua sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba saja pintu utama rumahku diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Mas Arif, seru seseorang dari luar pintu rumahku. Dek. Aku yang sedang bersemangat pun langsung mendadak loyo. Siapa mas? Mas juga gak tahu sayang. Mas, kalau kita tiba-tiba digerebek gimana mas? Aku yang sama-sama takutnya pun hanya bisa menelan salivaku dalam-dalam. Mas Arif, mas, seru seseorang dengan teriakan yang semakin kencang. Siapa orang yang menyuruhku tersebut ya? Dengan tergesa-gesa, dengan perasaan campur aduk, aku pun segera mengenakan sarung untuk menutupi badanku, terutama bagian bawah badanku dari perut hingga paha. Sementara Sylvie dengan wajah takutnya dia langsung mengenakan bajunya. Padahal kami berdua masih kentang, alias kenyang tanggung. Apa itu? Oh, kentang, kenyang tanggung, nggak tahu lah. Setelah sarung tersebut melilit di badanku, aku pun segera menuju depan langsung membukakan pintu rumahku. Mas Arif, sapa Joko padaku yang masih mengenakan baju koko dan sarung. Sepertinya dia baru saja pulang dari masjid. Aku pun refleks mengembuskan nafasku dengan kasar. Ngagetin aja sih kamu Jok. Ada apa Jok? Ayo nongkrong mas, mumpung aku udah free. Acara masjid sudah kelar. Dasar Joko, heran sekali dengan pemuda satu ini. Hidupnya hanya diabdikan untuk kegiatan masjid saja. Memang benar sih jika kegiatan tersebut adalah kegiatan positif dan mendatangkan pahala. Tapi jika sampai tidak mau bekerja dan terus-terusan bergantung hidup kepada orang tua juga untuk apa? Apalagi usia Joko juga sudah matang, sudah pas dan siap untuk berumah tangga. Ya tapi sayangnya sampai sekarang dia masih belum memiliki niatan untuk menikah. Ya wajar saja sih, karena Joko belum pernah merasakan nikmatnya memadu cinta. Beda ceritanya jika dia sudah merasakannya. Pasti dia sudah buru-buru menikah, alias ngebet kawin. Padahal sebenarnya menikah adalah sebuah ibadah yang mendatangkan banyak pahala. Ini kayak orang bener sih ngomongnya. Si siapa namanya? Si Arif. Besok-besok aja lah Jok, pas malam minggu. Aku capek baru pulang kerja Jok. Lah, ya udahlah mas kalau gitu. Ya sudah sana, aku mau lanjut tidur dulu karena besok pagi harus berangkat kerja. Iya mas. Joko pun dengan kesalnya langsung melangkah pergi meninggalkan halaman rumahku. Sedangkan aku langsung kembali mengunci pintu rumahku dengan rapat, serta mematikan lampu ruang depan agar semakin tidak ada yang curiga. Karena kami berdua akan menghabiskan malam ini dengan beberapa kali ronde sampai subuh. Sebelum azan subuh berkumandang, aku segera meminta Sylvie untuk segera bergegas pergi dari rumahku. Harus sepagi itu, karena aku takut jika sampai ada orang yang melihat Sylvie. Kamu order ojeknya nanti saja ya sayangnya, kalau sudah di perempatan. Iya mas. Aku pun segera mengantarkan Sylvie ke depan. Tentu saja aku tak langsung membiarkan Sylvie keluar begitu saja dari rumahku. Aku akan memantau keadaan di luar rumah terlebih dulu, memastikan agar tidak ada satupun orang yang melihat Sylvie di sini. Setelah dirasa aman karena jalanan begitu sepi dan tak ada orang yang berlalu lalang, aku pun segera memanggil Sylvie agar dia segera keluar. Aman sayang. Besok lagi ya mas. Dah. Pamitnya Sylvie pun segera melangkah dengan terburu-buru meninggalkan rumahku. Setelah memastikan Sylvie sampai di perempatan jalan, aku pun segera bergegas masuk ke dalam rumahku. Namun baru saja 2 langkah aku berjalan, tiba-tiba saja seseorang menyapaku. Mas Arif? Tak lain dan tak bukan aku sudah hafal betul dengan suara seseorang yang menegurku tersebut. Iya, siapa lagi kalau bukan Joko? Kenapa lagi sih Jok? Tumben jam segini sudah bangun mas. Biasanya tunggu mepet kerja dulu baru bangun. Itu kan biasanya. Ya sudah, kalau begitu ayo ikut saya ke masjid mas. Sebentar lagi azan subuh. Duluan saja Jok.
Tolakku dengan halus bagaimana mau sholat berjamaah di masjid jika aku belum mandi wajib sampai sekarang. Aku memang jarang sekali ke masjid. Ke masjid pun palingan hanya sekali saja setiap sholat Jumat. Tidak seperti Joko yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya sudah, kalau begitu saya duluan ya mas. Ya begitulah persahabatanku dengan Joko. Meskipun kelihatannya tidak begitu akrab, tapi sebenarnya kami sangat dekat. Hanya dengan Joko lah aku mau menceritakan keluh kesahku. Pun begitu sebaliknya dengan Joko, yang sering juga curhat denganku. Setelah Joko berlalu, aku pun segera masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Kubaringkan badanku di atas kasur yang biasa ditiduri oleh Yana dan kedua anakku di sana. Aku langsung memejamkan mataku dan mengistirahatkan badanku karena saking capeknya beronde-ronde sampai tak tidur hingga saat ini. Astaga, ucapku kaget begitu melihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 1 siang. Waduh, mati aku. Sambungku yang langsung bangkit dari tempat tidurku. Benar-benar gawat. Bisa-bisanya aku ketiduran sampai tak tahu waktu. Biasanya ada Yana yang selalu membangunkanku untuk berangkat bekerja. Tak hanya dibangunkan saja, baju kerja sudah disiapkan, termasuk dengan sarapan dan bekalku yang sudah tersedia. Tapi karena Yana tidak ada di sini ya, seperti inilah jadinya, kebablasan tidur sampai siang. Jika sudah begini, sudah pasti aku terlambat masuk kerja. Mau dipaksakan tetap berangkat pun percuma, karena sekarang sudah masuk jam istirahat siang. Aduh, gimana ini ya? Segera aku raih ponselku yang berada di atas nakas. Kulihat di sana ada beberapa panggilan tak terjawab dari Pak Yosep dan Bu Mega. Aduh, gimana ini ya? Bisa-bisa aku gagal naik jabatan gara-gara bolos kerja. Aduh, gimana ini? Dengan rasa takut dan khawatir, aku pun segera menelpon balik Pak Yosep. Halo Pak. Halo Rif, dari mana kamu? Kenapa hari ini kok gak masuk kerja? Gak ada keterangan lagi. Apa kamu lupa kalau siang ini kan ada meeting dengan Bu Agatha? Gimana sih kamu ini? Maaf Pak, saya sedang demam. Kenapa gak izin dulu kamu? Kenapa gak ngomong dari tadi pagi Rif? Kepala saya pusing Pak. Belum sempat megang HP, makanya saya belum sempat ngabarin Bapak. Gimana kamu ini? Gak bisa diadelin. Kalau begini gimana saya mau naikin jabatan kamu, Rif? Maaf Pak, saya salah. Ya sudah kalau begitu, jangan lupa berobat biar segera sembuh. Saya masih butuh kamu. Iya Pak. Pak Yosep pun langsung memutus sambungan teleponku secara sepihak. Untung saja, coba saja kalau Yana di sini membangunkanku untuk berangkat bekerja. Mungkin tak akan seperti ini jadinya. Aku hanya khawatir saja jika Pak Yosep semakin lama menaikkan jabatanku. Karena terus terang saja, aku sudah lelah mengirit dengan gaji UMR selama bertahun-tahun. Belum lagi cicilan sepeda motor yang entah berapa tahun lagi lunasnya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Yana. Seminggu tak bertemu dengan Mas Arif membuat kedua anakku demam secara bersamaan. Sudah 2 hari ini Gilang dan Sanum demam tinggi. Sudah dibawa berobat ke bidan, tapi tetap saja panasnya tak berkunjung terus. Apalagi Sanum yang tak henti-hentinya terus menangis setiap malamnya. Apa mungkin karena mereka berdua rindu dengan Mas Arif? Jika seperti ini, bagaimana aku bisa bercerai dengan Mas Arif? Karena jauh sedikit saja kedua anakku sudah seperti ini. Inilah alasannya kenapa aku harus kembali menimbang-nimbang keputusan perceraianku dengan Mas Arif. Karena berat dan tak sampai hati jika melihat anak-anak harus berpisah dengan orang tuanya seperti ini. Kamu makan dulu, Nduk. Sanum biar sama ibu dulu. Perintah ibu padaku yang dari pagi tak ada istirahatnya menggendong Sanum. Iya Bu, aku pun segera melepas gendonganku dan memberikan Sanum kepada ibuku. Dan benar saja, tangisnya langsung pecah meraung-raung dengan kencangnya.
Dan aku pun langsung berlari ke dapur, langsung menyambar piring dan kemudian mengisinya dengan 3 centong nasi sekaligus, serta 2 potong ikan. Ya, memang sebanyak itu porsi makanku. Selain karena aku sudah sangat kelaparan, aku juga harus ekstra makan banyak karena aku masih harus memberi ASI si Sanum. Untung saja aku di rumah ibu. Coba kalau tidak, mungkin aku harus makan dengan posisi berdiri tanpa melepas gendongan Sanum. Selesai makan, aku pun segera kembali ke depan menghampiri ibu. Namun begitu aku sampai di depan, aku tak lagi menemui ibuku dan Sanum. Ibu sama Sanum kemana ya? Gumamku. Aku pun langsung menuju warung karena sepertinya ibuku sedang berada di sana. Dan benar saja ibu memang di sana melayani pembeli tanpa menggendong Sanum lagi. Loh, Sanum mana bu? Di kamar Yan. Sanum sudah tidur. Makanya ibu langsung taruh di kamar. Kamu istirahat dulu sana. Tidurlah, mumpung Sanum juga tidur. Iya bu. Tumben sekali Sanum langsung mau tidur di gendongan ibu. Padahal aku sendiri sudah berjam-jam berusaha membuatnya tidur, tapi tetap saja matanya tetap terjaga. Aku pun segera masuk ke kamar ikut tidur bersama Sanum dan Gilang. Mbak Yana, bangun mbak. Ucap seseorang membangunkanku seraya mengguncang-guncangkan badanku. Hah? Apa? Mas Arif? Untuk apa dia datang ke sini? Intan gak tahu mbak. Ada apa ini ya? Kenapa Mas Arif tiba-tiba datang? Apakah dia datang karena ingin meminta maaf padaku, mengakui kesalahannya dan berjanji akan meninggalkan perempuan simpanannya tersebut? Atau sebaliknya? Sanum bersama Gilang mana? Ucapku kembali bertanya karena begitu aku bangun, aku sudah tak mendapati kedua anakku di sini lagi. Padahal tadinya mereka berdua di sini bersama aku. Di depan sama Mas Arif. Oh, ya sudah, mbak cuci muka dulu. Baru setelah itu langsung ke depan. Iya mbak. Setelah selesai aku segera menemui Mas Arif di depan. Dan benar saja, ternyata Mas Arif sudah duduk di ruang tamu bersama ibu. Nampak jelas sekali jika kedua anakku sangat merindukan Mas Arif. Buktinya Sanum menempel sekali tanpa tangisan seperti semalam. Yan, sapa Mas Arif dengan wajah tak bersalah. Ada apa kamu datang ke sini mas? Tanyaku yang tak ingin berbasa-basi, memang lebih baik langsung pada intinya saja. Ibu ke warung lagi ya Yan? Pamit ibu padahal kulirik di warung sedang tak ada pembeli. Sepertinya ibu hanya beralasan saja agar aku dan Mas Arif bisa berbicara berdua tanpa harus ada ibu. Iya, itulah ibu. Ia tak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya sendiri. Meskipun saat ini dia sudah tahu bahwa rumah tangga kami sedang diambang kehancuran, tapi ibu tetap pada prinsipnya. Dia tidak akan ikut campur kecuali kami sendiri yang minta ikut andil dalam permasalahan ini. Berbeda dengan ibunya Mas Arif. Kalau bisa malah dia yang memutuskan. Karena ibunya Mas Arif selalu beranggapan jika keputusannya adalah yang terbaik untuk anaknya. Ada apa kamu datang ke sini mas? Aku ingin menjemput kalian. Mimpi kamu mas. Senin besok aku akan mengajukan gugatan ceraiku ke pengadilan agama. Lebih baik kamu pulang dan urusi saja selingkuhanmu itu, dan tidak usah pedulikan kami lagi. Aku tidak akan menceraikan kamu ya nah. Aku minta maaf dan tolong pulanglah bersamaku. Hatiku sudah terlalu hancur mas. Sakit sekali rasanya. Maafkan aku Yana. Aku janji akan meninggalkan perempuan itu. Aku sudah mantap dengan keputusanku mas. Apa kamu tidak sayang dengan Sanum dan Gilang? Apa kamu tega memisahkan mereka berdua denganku? Aku datang jauh-jauh ke sini buat kalian. Aku sengaja meminjam uang agar aku bisa ke sini secepatnya tanpa harus menunggu aku gajian dulu. Aku bahkan sengaja membelikan mainan untuk anak kita Yan. Tolonglah Yan, maafkan aku. Aku akui, jika kali ini saat ini niat Mas Arif sukses membuatku terharu. Baru kali ini ku dengar dia sampai mau meminjam uang untuk kami, untuk menjemput kami. Tapi aku tetap dalam keputusanku, yaitu berpisah dengan Mas Arif. Aku sudah terlanjur sakit hati dengan Mas Arif. Toh, udah mengatakan jika sudah tidak cinta denganku lagi.
Jadi untuk apa kita kembali menjalin hubungan tanpa cinta ini? Untuk Sarum dan Gilang, tak apa jika aku harus dicap menjadi ibu yang egois untuk mereka. Tapi aku yakin suatu saat nanti mereka pasti akan paham dengan keadaan ini. Aku mau kita pisah saja, Mas. Tenang saja. Aku sendiri yang akan mengurusnya sampai akta cerai kita keluar. Dan setelah itu, kalau kamu mau menikahi perempuan itu ya silakan. Aku ikhlas. Sambungku yang terlihat so ikhlas. Padahal sebenarnya aku tak akan sanggup jika Mas Arif bersanding dengan perempuan lain. Aku tidak akan bercerai denganmu. Dan aku tidak akan menikah dengan perempuan manapun kecuali dengan kamu, Yan. Tolong kasih Mas kesempatan. Mas bulan depan sudah naik jabatan. Dan insya Allah naik gaji. Tolong berikan Mas kesempatan untuk membahagiakan kalian, Yana. Sambung Mas Arif. Maaf, Mas. Yana sudah terlanjur kecewa. Lebih baik kita berpisah saja. Kita cari jalan kita masing-masing. Dan kita mulai bangun kebahagiaan kita masing-masing. Gilang dan Sarum ikut denganku. Tapi kapanpun Mas Arif ingin menemui mereka, silakan saja. Yana gak akan pernah melarangnya. Ya. Aku sudah benar-benar lelah dengan pernikahan ini. Ibarat sebuah gelas kaca yang pecah karena sengaja dilemparkan. Serpihan belingnya berserakan begitu saja. Dan meskipun gelas tersebut diperbaiki kembali, tampilannya sudah tak akan sama lagi. Pun gelas tersebut tak akan berfungsi lagi karena sudah tidak bisa menampung air lagi di dalamnya. Ya, serapuh itulah hatiku saat ini. Ditambah lagi Mas Arif yang tak pernah terima dengan perubahan penampilanku sekarang. Enggak, Mas gak setuju. Mas mau kita perbaiki semuanya dari awal. Mas sebentar lagi naik jabatan, Yan. Gaji Mas akan naik 2 kali lipat. Janji. Akan kasih kamu uang belanja lebih supaya kamu bisa beli skincare yang mahal seperti Mbak Muti yang sekarang semakin glowing. Mas gak akan melarang kamu untuk belanja segala jenis keperluan pribadimu, termasuk daster yang kamu pakai sehari-harinya. Sambung Mas Arif memohon kepadaku. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun Mas Arif memohon dan mengiba padaku, aku tak akan merubah keputusanku. Lebih baik Mas Arif pulang saja, karena keputusan Yana tak akan berubah. Kalau Mas Arif keberatan untuk mengurus surat cerai kita, biar Yana sendiri yang akan mengurusnya. Agar Mas bisa segera menikahi selingkuhan Mas yang sudah Mas tiduri itu. Tanpa menunggu jawaban dari Mas Arif, aku pun segera berlalu menuju kamarku, meninggalkan Sarum dan Gilang yang masih melepas rindu bersama papanya. Begitu aku sampai di kamar, aku pun langsung melempar badanku ke atas kasur, membenamkan wajahku ke bantal. Lalu setelah itu aku menangis sejadi-jadinya di sana. Seandainya saja Mas Arif tak sampai mendoakanku, mungkin aku masih bisa memaafkannya dan mau kembali dengannya. Cukup lama aku menangis di sana, bahkan saking lelahnya aku sampai ketiduran dan terbangun di saat ibuku membangunkan aku. Yana, bangun Yan. Sarum sama Gilang mana, Bu? Mereka dibawa keluar sama Arif. Astagfirullah, Ibu, kenapa izinkan Mas Arif membawa mereka? Kalau sampai Mas Arif bawa pergi mereka gimana, Bu? Tenang saja, Yan. Arif pergi sama Intan juga. Ibu yang meminta supaya Intan ikut mereka. Kalau mereka sudah pulang, Ibu suruh Mas Arif langsung pulang saja ya, Bu. Apa keputusanmu sudah bulat, Yan? Sudah, Bu. Yana sudah mantap ingin bercerai dengan Mas Arif. Kalau Mas Arif gak mau urus perceraian kami, Yana sendiri yang akan turun tangan untuk mengurusnya. Kasihan cucu-cucu ibu. Mereka masih kecil-kecil tapi sudah harus berpisah dengan orang tuanya. Coba kamu pertimbangkan lagi, Yan. Arif sudah jauh-jauh jemput kamu ke sini. Itu artinya Arif memang serius mau berubah. Lagi pula kalau ibu lihat Sanum sama Gilang juga lengket sekali sama Arif, itu artinya mereka berdua memang dekat sama papanya. Memangnya kamu sampai hati jika memisahkan mereka begitu saja dengan Arif? Sambung ibu yang terus membujukku dengan kata-katanya yang malah membuatku bimbang. Ibu benar. Jika Mas Arif mau jauh-jauh ke sini, itu artinya dia serius meminta maaf padaku. Padahal aku tahu jika Mas Arif sedang tidak punya uang, tapi dia tetap memaksakan datang ke sini dengan ongkos yang tidak sedikit. Aku yakin sekali
Mas Arif pasti sengaja meminjam uang kepada temannya demi untuk menjemputku. Malahan kini dia sampai meluangkan waktu untuk membawa Sanum dan Gilang jalan-jalan. Tak sempat menjawab perkataan ibu, karena tiba-tiba saja teriakan keramaian dari Intan dan Gilang membuyarkan obrolan serius kami. "Mbak Yana, Mama," teriak Gilang dengan girangnya. "Wah, cucu-cucuku sudah pulang," ujar ibuku yang langsung keluar dari kamarku untuk menyambut kedua cucu kesayangannya tersebut. Dan aku sendiri pun langsung mengekori ibu dari belakang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.